Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardita Febriani dengan NIM 24020102092 untuk kelas MJ703. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Perilaku Konsumen Digital. Pada tugas ini, saya mengambil tema yang kedua, yaitu pengaruh testimoni pengguna terhadap keputusan pembelian. Pada saat ini, e-commerce banyak menarik perhatian di kalangan masyarakat karena memudahkan dalam hal berbelanja online tanpa harus datang langsung ke toko. Kita cukup hanya dengan membuka ponsel, lalu barang yang kita pesan akan sampai ke rumah dalam waktu yang cukup singkat. Beberapa platform yang dipergunakan untuk berbelanja online antara lain Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Namun, dalam melakukan belanja online, tentunya kita sebagai pembeli harus mencari terlebih dahulu atas ulasan, review, atau testimoni dari produk yang ingin kita beli. Berikut merupakan jenis-jenis testimoni pengguna yang efektif. Testimoni yang cukup efektif dapat berupa, yang pertama, testimoni tulisan. Testimoni ini berupa ulasan dari pengguna atas produk atau layanan yang telah didapatkan. Yang kedua, testimoni berupa ulasan video. Rekaman atau pelanggan yang dibuat dalam bentuk video yang menceritakan pengalaman mereka atas penggunaan produk atau layanan yang telah mereka terima. Yang ketiga, testimoni di media sosial. Testimoni ini dapat berupa ulasan yang ditulis di media sosial. Dan yang terakhir yaitu testimoni dari influencer. Testimoni ini dilakukan oleh influencer, biasanya lebih memberikan kepercayaan bagi konsumen yang ingin membeli suatu produk atau menggunakan layanan tertentu. Di sini kita akan membandingkan testimoni dari dua brand dengan produk yang sejenis. Berdasarkan gambar dari dua produk tersebut, kita akan membandingkan dari bentuk testimoni tulisan yang terdapat pada forum diskusi online terhadap produk pelembab wajah atau moisturizer yang dikeluarkan dari dua brand yang berbeda, yaitu Skintific dan Something. Berikut adalah review produk dari merek Skintific pada web Female Daily. Sedangkan ini adalah review produk dari merek Something pada web Female Daily. Female Daily merupakan platform media online yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan seputar kecantikan, fashion, dan gaya hidup. Female Daily juga merupakan komunitas virtual terbesar untuk perempuan di Indonesia, dengan fitur seperti forum diskusi, review produk, dan artikel editorial. Berdasarkan berbagai testimoni yang terdapat dalam website Female Daily, kita memperoleh informasi produk moisturizer dari Something mendapat rating 4,6 dengan review dari 5.387 pengguna, sedangkan produk dari Something mendapat rating 4,1 dari 763 pengguna. Di sini kita akan menganalisis persepsi konsumen terhadap testimoni pengguna. Persepsi konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan pemilihan, pengorganisasian, dan penafsiran informasi yang diterima oleh konsumen. Persepsi konsumen terhadap testimoni pengguna dapat menentukan dalam pengambilan keputusan. Persepsi konsumen memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan sikap konsumen terhadap suatu produk atau merek. Di sini kita akan menganalisis persepsi konsumen terhadap testimoni pengguna pada e-commerce Shopee. Untuk produk moisturizer dari brand Skintific sudah terjual lebih dari 10.000 dan mendapat penilaian bintang 4,9 dari 206,2 ribu ulasan yang telah ditulis oleh pembeli sebelumnya. Sedangkan untuk produk moisturizer dari brand Something juga sudah terjual lebih dari 10.000, namun mendapat penilaian bintang 4,9 dari 151,2 ribu ulasan yang telah ditulis oleh pembeli sebelumnya. Dari kedua hal tersebut, kita dapat simpulkan jika persepsi konsumen terhadap testimoni pengguna dapat menentukan dalam keputusan pembelian yang akan mereka ambil. Hubungan antara testimoni pengguna dan keputusan pembelian. Apa kata mereka? Testimoni yang diberikan oleh pengguna atau pelanggan memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan keputusan pembelian oleh orang lain. Testimoni biasanya terdapat informasi langsung yang diberikan oleh pengguna terkait produk atau layanan tertentu.
Berdasarkan jurnal penelitian Shakira dan Karina Mulyono dalam Sastra dan Kusuma 2023, testimoni pengguna bisa dianggap sebagai opini atau experience konsumen tentang produk ataupun layanan yang telah digunakan serta didapatkan. Opini orang lain tentang sebuah produk merupakan faktor penting ketika menentukan apakah nantinya harus melakukan pembelian, serta tersedianya ulasan positif yang terkenal memberikan peningkatan keinginan pembeli agar melakukan pembelian terhadap sebuah produk. Genuine and credibility. Berdasarkan jurnal penelitian Siti Az-Zahra tahun 2025, keaslian dan kredibilitas dari testimoni pengguna juga menjadi sangat penting di era digital saat ini. Banyak pembeli yang lebih mempercayai sesama pembeli dibandingkan promosi yang dilakukan oleh merek atau influencer. Hal ini menunjukkan bahwa testimoni dari pembeli dapat menjadi alat pemasaran yang efektif asalkan jujur dan transparan. Berdasarkan jurnal penelitian dari Ulpa dan Eka tahun 2024, sebelum konsumen melakukan pembelian terhadap produk dari toko online, konsumen mencarikan informasi yang didapatkan dengan bermacam-macam cara. Sebagai contohnya, yakni review terhadap produk yang tersedia, atau penilaian konsumen berdasarkan spesifikasi produk. Setelah konsumen mengetahui penilaian dari produk tersebut dan mempertimbangkan segala sesuatunya, yang dilakukan konsumen selanjutnya adalah melakukan pembelian atau tidak. Unboxing dan review. Testimoni berupa video unboxing dan review yang dibagikan oleh pembeli yang dibuat secara kreatif dan mudah dipahami sangat efektif dalam menarik perhatian pembeli yang lain. Testimoni ini tidak hanya meningkatkan perhatian pembeli, tetapi juga membangun kepercayaan pembeli terhadap barang yang akan dibelinya. Untuk testimoni pengguna dalam media online, biasanya dapat berupa rating dan review atau ulasan. Rating biasanya ditampilkan dalam bentuk skor bintang 1-5. Bintang di bagian halaman penjualan produk. Sebagai bagian dari testimoni, rating dapat dilihat sebagai bentuk penilaian konsumen terhadap suatu produk yang berdasar pada pengalaman mereka yang mengacu pada keadaan psikologis dan emosional konsumen ketika menggunakan produk tersebut. Rating ini membantu pembeli dalam menentukan keputusan pembelian dan menarik lebih banyak calon pembeli. Sedangkan review pengguna dalam media online juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Adanya pengalaman dari beberapa konsumen yang telah membeli suatu produk melalui fitur online customer review, hal ini dapat mempengaruhi konsumen dalam bertransaksi secara online melalui aplikasi marketplace. Testimoni. Testimoni pengguna online sangatlah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik rating dan review konsumen dalam marketplace, maka semakin meningkat keputusan pembelian di marketplace tersebut. Apakah hal ini efektif? Penggunaan testimoni pengguna dalam hal pemasaran produk sangatlah efektif, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap citra merek, loyalitas pelanggan, dan retensi konsumen. Berikut merupakan rekomendasi untuk mengoptimalkan penggunaan testimoni pengguna dalam pemasaran. Untuk mengoptimalkan penggunaan testimoni pengguna dalam pemasaran dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meminta testimoni dari pelanggan yang telah selesai melakukan pembelian. Untuk meminta pelanggan memberikan testimoni, kita dapat mengirimkan pesan kepada mereka dan memberikan kompensasi seperti memberikan voucher diskon untuk pembelian berikutnya. Yang kedua, pamerkan testimoni di halaman produk dengan menonjol. Kita dapat menempatkan testimoni positif di halaman depan produk dalam bentuk highlight agar pelanggan baru langsung terfokus pada testimoni tersebut. Yang ketiga, manfaatkan testimoni di media sosial. Kumpulkan testimoni terbaik dari pelanggan, lalu bagikan di media sosial. Hal ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak calon pembeli. Yang keempat, gunakan testimoni dalam iklan yang ditayangkan. Jika kita menggunakan iklan berbayar, kita dapat memilih beberapa testimoni positif yang sifatnya kuat untuk ditampilkan dalam iklan. Yang kelima, beri respon terhadap testimoni pelanggan. Jika pelanggan memberikan testimoni, usahakan untuk meresponnya, karena sebagai bentuk peduli terhadap pengalaman pelanggan.
Ucapkan terima kasih pada pelanggan yang memberikan testimoni positif dan berikan solusi serta respon yang jelas kepada pelanggan yang memberikan testimoni negatif. Yang keenam, gunakan ulasan visual berupa foto atau video. Testimoni dalam bentuk foto atau video biasanya lebih menarik dan membuktikan bahwa produk benar-benar terjual secara real. Kita dapat mengajak pelanggan untuk membagikan foto atau video, lalu tampilkan review tersebut di halaman depan produk. Dan yang terakhir, berikan penghargaan kepada pelanggan yang memberikan testimoni. Kita dapat menjalankan program giveaway yang akan diundi setiap bulan kepada pelanggan yang memberikan testimoni paling menarik. Hal ini dapat mendorong lebih banyak pelanggan untuk memberikan testimoni. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, kita dapat memaksimalkan potensi testimoni pengguna untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, mendorong konversi, dan meningkatkan penjualan. Semakin besar kepercayaan konsumen terhadap kredibilitas rating dan ulasan, semakin besar kemungkinan mereka memengaruhi keputusan pembelian. Oleh karena itu, para pelaku usaha di e-commerce diimbau untuk memperhatikan kualitas rating dan ulasan yang diberikan oleh konsumen, karena hal ini dapat meningkatkan niat membeli calon pelanggan lainnya. Berikut adalah sumber dan referensi yang saya pergunakan untuk mengerjakan tugas UTS kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.